Permisi, Assalamualaikum. Salam. Apakah benar ini dengan Ibu R? Iya betul. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Nada Fitria Salihah. Saya di sini sebagai ahli gizi muda yang ingin membantu Ibu supaya kondisi tubuh Ibu bisa membaik lebih baik lewat pengaturan makanan. Konseling ini tidak lama Ibu, hanya membutuhkan 15 menit saja. Tujuannya supaya Ibu dan keluarga lebih paham dengan makanan apa yang baik dan perlu dibatasi sesuai dengan penyakit yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia saya bantu? Ya bersedia. Oke, baik. Sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu silakan. maaf ya. Saya akan mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu ya. Sebelumnya, apakah kondisi Ibu saat ini memungkinkan untuk bisa berdiri untuk pengukuran tinggi badan dan berat badannya? Iya bisa. Oke, bisa. Kalau bisa, Ibu boleh, maaf ya Ibu, boleh berdiri dulu ya. Oke. Di sini ada timbangan berat badan. Hati-hati ya Ibu, maaf ya Ibu. Iya. Oke, untuk timbangannya maaf ya Ibu, ada di ini. Oke, boleh duduk kembali dulu. Terus nanti kita ayo Ibu mari sebentar di sini ya Ibu. Ibu ngadep ke depan ya. Kepalanya tegak lurus ya Ibu, jangan terlalu niat agak ya. Misi ya Ibu, maaf ya. Oke. Oke, misi Ibu boleh. Misi ya, boleh duduk sini ya Bu. Oke, hasilnya tadi membantu saya untuk tahu apakah berat badan Ibu itu normal atau tidak. Dan dari pemeriksaannya ternyata berat badan Ibu itu masih normal dan perlu dijaga supaya tidak turun lagi. Terus kalau boleh tahu, akhir-akhir ini apakah Ibu sering merasa tidak nafsu makan atau cepatnya? Ya sebelumnya saya ini sedang mengalami mual. Untuk makanan tuh masuk tapi sedikit karena mualnya itu bikin ganggu gitu. Jadi mual terus Iya. ya Bu ya. Jadi makannya sedikit, kalau setiap makan dipaksain tetap keluar gitu ya, Iya, karena betul. mualnya itu ya. Oke, begitu. Jadi Ibu ini sering merasa mual dan makanannya tidak habis. Kalau dilihat dari sini, makanan yang sering nggak habis itu jadi bikin badan Ibu terasa lemes ya, karena makanannya itu nggak masuk ya. Terus nggak semangat, jadi pengennya tiduran terus ya Bu. Nah, maka dari itu Ibu harusnya menghabiskan makanan yang udah dikasih dari rumah sakit ya Bu, supaya Ibu juga cepat pulih dan tidak merasa lemas, jadi merasa ada tenaga, kuat gitu ya Bu. Nanti kita pelan-pelan bakal perbaiki cara makan Ibu ya. Nanti saya bantu jelaskan makanan yang sebaiknya Ibu hindari dan makanan yang bisa Ibu makan. Pada makanan Ibu masih kurang, jadi tubuh Ibu nggak dapat tenaga ya. Cukup untuk tenaga yang nggak cukup buat sembuh. Ibu juga perlu mengurangi makan garam dan minuman yang tidak terlalu banyak ya, supaya tekanan darah Ibu dan bengkak di perut Ibu itu tidak membesar ya. Lalu ada juga gula darah Ibu yang masih tinggi. Jadi kurangi makanan dan minuman yang manis kayak roti, kue atau teh manis ya Bu, karena darah Ibu agak rendah. Makan sayur hijau, hati ayam dan tempe dan tahu supaya darah cepat naik. Tapi karena Ibu ada penyakit yang lainnya, hatinya kalau bisa dikurangi juga karena itu bakal berpengaruh sama penyakit yang lainnya Bu. Tapi kalau untuk pengen buat nambahin zat besinya dan Ibunya, bisa pakai layang yang lebih alternatif, lebih mudah dan lebih murah ya Bu ya di pasar-pasarnya ya. Nanti kita bantu atur pola makan Ibu supaya badan lebih kuat dan cepat pulih ya Bu. Baik. Nah, untuk makanannya harus disesuaikan dengan kondisi Ibu yang sekarang. Terus Ibu itu juga menjalani diet yang disebut diet kencing manis ya, DM, sama ada rendah garam, sama ada diet hati. Jadi makanannya harus cukup energi, cukup protein supaya tidak lemas ya Bu ya. Baik.
Terus nanti harus kurangin garam, setiap masak dikurangi garamnya, jangan banyak-banyak. Terus kecap juga ya, karena kan ada kecap manis maupun kecap asin, harus dikurangi juga kalau bisa dihindari. Lalu ada sambal botol, itu jangan. Terus makanan instan sama makanan kaleng juga lebih baik dihindari ya Bu, untuk sementara waktu sampai ibunya bisa pulih kembali. Lalu ada hindari makanan dan minuman manis kayak roti manis, kue, teh manis atau sirup. Pilih lauk yang direbus, dikukus, dipanggang, bukan digoreng ya Bu. Terus ada makanan sayur bening kayak sop tahu, tempe kukus, ikan kembung, dan nasi tim. Terus minum air secukupnya sekitar 2 liter per hari. Jangan berlebihan agar asites tidak bertambah. Terus konsumsi buah seperti apel, pir, dan jeruk. Makan teratur 3 kali sehari untuk makanan pokoknya, dan 2 kali itu untuk snack atau cemilan agar gula darah bisa stabil ya Bu. Terus di sini nanti setiap beberapa hari kami akan memantau kembali berat badan, tekanan darah, dan hal lainnya. Kami juga akan tanya apakah mualnya berkurang dan apakah ibu bisa menghabiskan makanannya. Kalau ada keluhan, tolong sampaikan supaya kita bisa menyesuaikan makanannya. Untuk sekarang sudah memasuki tahap akhir konseling ya Bu. Sebelum saya tutup, apakah yang telah saya sampaikan sudah cukup jelas? Sudah cukup. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Jika dirasa cukup, saya akan menyimpulkan inti dari konseling hari ini. Jadi pada intinya ibu perlu menjaga pola makan teratur, membatasi makanan asin dan manis, serta tetap makan walau sedikit-sedikit tapi sering ya Bu, biar ibu mendapatkan tenaga dari makanannya. Kami akan dampingi ibu selama perawatan. Terima kasih waktunya ibu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bekerja sama. Semoga ibu cepat pulih kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga yang lainnya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.